Anak muda sudah ke masjid, selamat dari narkoba, selamat dari dugem. Dugem itu apa Pak Ustadz? Dugem itu duduk sambil gemetar. Nah Ustadz nih kayak tahu aja. Saya nggak tahu, ngeliat di sinetron. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam apa ini? Hari Sabtu malam Ahad. Anak muda di mana-mana, duduk di kafe, duduk di taman, duduk pinggir laut, pacaran. Tapi di Maros, anak muda datang ke Masjid As-Salam. Allahu Akbar. Tadi sore, dari zuhur sampai asar, sampai maghrib, anak muda sedang setel motor yang knalpotnya baru disunat. Bunyi knalpotnya, beb 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 beb. Pas lewat di depan rumah dia, beb. Tapi di Maros, anak mudanya ngaji. Gimana beb? Mau dibawa kemana hubungan kita? Nanti malam kita jalan kemana? Gak ada jalan-jalan. Say no to bonceng. Ngaji nanti malam. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Itu nama taubatnya pasrah tapi tak rela. Ya Allah, mudah-mudahan yang pacaran-pacaran ini malam ini ramai, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Hatimu Ustadz Somad, kami datang ini mau memperbaiki hubungan kami. Kenapa kau doakan putus? Saya doakan putus karena saya sayang kepada kalian adik-adik saya, kalian anak-anak saya. Saya tidak mau kalian korban playboy cap tupai. Kotak sodako. Seandainya perempuan dengan harkat martabatnya yang bisa dijual dengan sebungkus martabak, lihatlah ayam. Bagaimana ayam? Apa kata ayam? Langkahi dulu mayatku, kata ayam. Pernah ayam ngomong kira-kira begitulah. Tapi manusia begitu mudah, hanya dikasih bubur ayam dan mie ayam, selesai, tamat riwayatnya. Botol minuman, kenapa hilang botol minuman saya tadi? Ini ada plastiknya di atas. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sampai di sini paham? Saya sayang sama kalian, anak-anak perempuan saya. Ibu, bapak, jaga anak perempuan kita. Jangan dibiarkan dibawa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kalau bawa mawar, bawa mahar, tulis di pintu depan rumah. Besok buat gede-gede, besar-besar. Ambil gambar Ustadz Abdul Somad, robah ahlan wa sahlan, di atas itu tulis, yang jantan gagah perkasa, bawalah mahar. Jangan cuman berani bawa mawar. Mawar plastik lagi, dibeli di lampu merah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap melihat wajah suami merasa bohong, merasa tertipu, merasa menipu, tapi mau berterus terang berat. Bagaimana saya Pak Ustadz? Saya bilang kamu tidak perlu mengaku. Kamu cukup diam saja, minta ampun kepada Allah. Kalau saya ngaku Pak Ustadz, kalau kau ngaku, tidak semua laki-laki siap menerima barang bekas. Betul? Ngaku mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik saya, anak-anak saya, mari kita jaga Bapak Ibu. Datang laki-laki sore Ahad mau membawa anak gadis kita, sekali tidak katakan tidak. Pak, saya bawa anaknya. Tidak. Sebentar aja. Tidak.
cuman jalan-jalan ke pinggir pantai. Tidak. Saya kasih mie ayam, bawalah. Betapa murahnya harga anak gadis kita. Ibu mengandung anak itu 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, melahirkannya meregang nyawa, meneteskan darah air mata, sobek daging ibu, hanya untuk menjadi penghuni neraka jahanam. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat, dan nikmat ditanya adalah nikmat anak-anak perempuan kita. Mudah-mudahan anak perempuan kita dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikutkan kursus karate, kursus judo, yang agak besar sumo. Supaya dia jangan macam-macam laki-laki kepada dia. Ikutkan, masukkan ke banser. Lihat, ternyata banser tidak hanya laki-laki, adik kita perempuan. Jangan macam-macam, disipaknya pakai sepatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti mereka perempuan yang tidak mau didekati laki-laki, sampai akhirnya hubungan yang orang yang jauh di atas kami di Al-Azhar Kairo Mesir, Andre Gurutta, memimpin Nahdlatul Ulama, datang dari Kabupaten Maros, sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Gurutta Sanusi Bacu dari sini. Jadi kalau ada orang Maros buat doa, jaga, dan kita saling menjaga dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar. Ini pohon sawit atau pohon apa ini? Hah? Saya tahu, saya pura-pura nanya aja. Pohon kurma. Ini pohon kurma. Di Pekanbaru Riau, kalau Bapak Ibu nanti panjang umur, sehat badan, silaturahim ke tempat Ustadz Somad, saya akan bawa ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Banyak sekali pohon kurma di pinggir-pinggir Masjid An-Nur itu. Tapi nggak ada yang berbuah. Sama seperti Masjid As-Salam, nggak berbuah juga kurmanya. Akhirnya dibawa lah pakar kurma dari Bangkok, Thailand. Namanya Profesor Kolak. Dia bukan ngurus kolak pisang, dia spesialis kurma. Akhirnya setelah datang, suruh cek kurma. Profesor Kolak, can you check our date? Bisa kamu cek kurma kami? Setelah dia lihat, akhirnya Profesor Kolak tersenyum. Kata dia, ini kurmanya tidak bermasalah. Terus kenapa nggak berbuah? Ini jantan semua. Boleh jadi ini berdua ini jantan. Apa maksud Ustadz? LGBT tidak melahirkan apa-apa. Ya Allah, selamatkan Sulawesi Selatan, selamatkan Maros dari LGBT. Kenapa perempuan dipisah dengan laki-laki? Ini sebelah kiri laki-laki, ini sebelah kanan perempuan, yang tengah agak campur dikit. Karena laki-laki sama seperti orang yang kerja di rumah makan. Saya pernah ketemu orang kerja di rumah makan. Enak kalian di rumah makan ini ya. Gulai ada, konro ada, sup saudara ada, saudara di sup ada, soto ada, mie ada, rendang ada. Apa kata orang di rumah makan? Kami di rumah makan ini udah nggak ada selera lagi Pak Ustadz. Kami cuman makan ikan asin sama kerupuk. Kenapa begitu? Karena tiap hari ngelihat makanan sampai nggak ada selera makan. Itulah kenapa perempuan dipisah dengan laki-laki. Kenapa? Karena kalau sudah terlalu sering melihat perempuan, akhirnya kalian tidak bernafsu lagi melihat perempuan. Itulah penyakitnya perancang busana. Itulah penyakitnya artis-artis. Itulah penyakitnya orang yang terlalu sering ketemu dengan perempuan. Akhirnya apa? Jadi banyak orang yang tidak mengerti kenapa di pondok pesantren dipisah laki-laki dengan perempuan. Supaya apa? Supaya ganas matanya, supaya bernafsu dia, supaya bergairah dia. Itulah kenapa perempuan itu ditutup. Karena dengan ditutup itu semakin membangkitkan keinginannya. Kalau kita pergi ke pinggir jalan,
Lihat buah-buahan yang sudah dibuka, kulitnya dibuang, diletakkan di pinggir jalan, tidak ada harganya. Tapi kalau dia ditutup, ada kulit ke dalam mall, dalam etalase kaca, dalam kulkas dikunci, kulkasnya dikunci, mallnya dikunci, kuncinya hilang. Itulah orang paling penasaran. Kira-kira adik-adik ada jualan jeruk di pinggir jalan, jeruknya sudah dikupas, dibuang di pinggir jalan, kena debu, tidak tertutup. Tapi ada jeruk yang pakai kulit, pakai plastik, dibungkus dalam kulkas, dalam mall. Mau yang di pinggir jalan atau yang dalam mall? Yang pinggir jalan aja Pak Ustadz gratis. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian jodoh yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz doakan yang baik-baik? Kalau kalian menikah dengan orang baik, tempat tinggalnya baik di sekitar perumahan Masjid As-Salam, bawa anak-anak malam Ahad ada pengajian, para asatidz buat pengajian 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Untuk yang pekanan Jumat, malam Jumat baca Yasin ke dalam. Betapa indahnya. Mudah-mudahan semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ibunya solehah, anaknya soleh, anak-anaknya pun ikut jadi soleh. Anak-anak yang dibawa malam ini insya Allah anak-anak yang soleh-soleh. Kalau ibunya kuntilanak, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Jangan pernah lupa mendoakan anak kita, Rabbi habli minas solehin. Jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh, bukan somat. Talak wal mulkala syarikalak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji ke Baitullah, bisa kami berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah, jamaah yang paling beruntung ini yang barisan-barisan depan, bangun pagi, mandi, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, menjelang azan subuh, berzikir baca Quran. Ketika suara berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya beberapa langkah sudah sampai ke Masjid As-Salam. Masjid As-Salam pun indahnya kajian-kajian berkala. Untuk kajian-kajian rutin, Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat wirid Yasin, Jumat malam Sabtu ngaji tafsir, Sabtu malam Ahad ngaji hadis, Ahad, Sabtu malam Ahad bulanan buat acara tablik akbar, undang para asatidz, koordinasi dengan Ustadz Farid, koordinasi dengan Biker Subuhan, dengan Banser, dengan Bapak Kapolres, dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, sehingga terjalin silaturahim. Kita bersilaturahimnya di masjid. Jangan sampai tidak pernah ke masjid, rumah dekat masjid, tidak peduli dengan masjid, tidak mau ke masjid, tapi jenazahnya kalau mati dibawa ke masjid. Yang sombong nggak mau masuk masjid, ingat, nanti sampainya kau mati, malaikat maut datang, dan ketika mati jenazahmu tetap diletakkan depan masjid, tapi nggak ikut sholat. Selesai sholat zuhur baru imamnya balik, tolong dia bawa masuk ke dalam. Akhirnya jenazah dibawa masuk ke dalam. Imamnya bertanya, ini jenazah yang sombong kemarin? Iya. Dia yang sombong tidak mau di belakang imam, sekarang diletakkan di depan imam. Namanya sholat jenazah. Yang kaya-kaya mati, yang rumah-rumahnya bagus-bagus mati, yang mobilnya mahal-mahal mati, pejabat-pejabat
mati. Gubernur mati. Bupati jangan kuat, ada orangnya. Polisi, astagfirullahaladzim, ada Pak polisi. Tentara, ada Bapak Babinsa. Ustaz, lebih kuat lagi untuk saya. Kita semua akan mati. Yang tegap, yang gagah, yang kaya, yang perkasa, yang pejabat, begitu nyawanya ditarik malaikat maut, hilang semuanya. Surat tanah, surat mobil, surat rumah, memang dari awal nggak ada, karena di bank. Kita semua akan mati menghadap Allah. Jenazah kita dibawa ke masjid. Pak Imam akan bertanya ke jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Kenapa orang ragu untuk menjawab? Karena memang ini orang tidak pernah mau tahu dengan masjid. Dan ini tidak ada di lingkungan Masjid As-Salam. Karena di As-Salam ini marah masjidnya yang gak muat, melimpah ruah. Mudah-mudahan subuh besok begini juga insya Allah. Dari bunyi aminnya seperti gak yakin kelihatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ternyata drone-nya udah pulang duluan. Tadi saya mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Ternyata saya sudah berdiri 60 menit. Sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Dari tadi saya tausiah memandang ke kanan, memandang ke kiri, memandang ke belakang, melihat ke depan. Jamaahnya semuanya tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang menguap, semuanya segar bugar. Masyarakat Maros sudah terbiasa ngaji tabligh akbar. Kira-kira kalau saya teruskan sejam lagi masih tahan? Ibu masih sanggup? Saya nggak sanggup. Ini tausiah yang ketiga ini. Tadi pagi di Takalar. Habis Takalar kemana kita tadi? Habis itu ke Pangkep. Habis dari Pangkep ke Maros. Ini yang ketiga. Sini pun yang ketiga ini tadi aslinya saya sudah nggak sanggup lagi menggelegar. Saya tadi maunya ceramah yang slow aja. Marilah kita bangun Maros menuju yang lebih religius. Mari kita ramaikan masjid kita. Karena udah habis tenaga. Tapi melihat jamaah yang semangat, bayangkan jamaah kita dari tadi berdiri nggak duduk-duduk. Sementara yang di sana duduk nggak berdiri-berdiri. Mau yang dekat, mau yang jauh, semuanya insya Allah masuk surga. Semua yang hadir ini masuk surga. Pasti Pak Ustadz, pasti. Yang menjamin siapa? Nabi Muhammad SAW. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Percaya atau nggak percaya? Saya 1000% percaya ucapan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kalau dia nakal Pak Ustadz, kalau dia main judi slot, kalau dia main game online, kalau dia ambil pinjam online, kalau dia main judi, kalau dia laga ayam, kalau dia berzina, kalau dia mabuk, dia tetap masuk surga. Cuman transit dulu di neraka. Transitnya lama Pak Ustadz. Ya kayak sekarang ada delaynya. Berapa lama tuh Pak Ustadz? Ya kira-kira sampai gosong lah.
Makanya subuh itu 7 kali kita minta, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ibu, bapak, kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad supaya husnul khotimah, masuk surga. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang memakmurkan Masjid As-Salam sampai anak cucu kita sampai hari kiamat. Pemimpin-pemimpin kita di Maros ini adil dan amanah, orang-orang kayanya berinfak, berwakaf, bersedekah, dari perbuatan zina, maksiat, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh, solihah, penghafal Quran. Maros baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan petaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, DPRD, Kapolres, Dandim, Babinsa, Babin Kaptibmas, Kepala Dinas, orang-orang yang kau titipkan amanah, di ujung jari mereka ada kekuasaan. Jadikan kekuasaan itu untuk menolong agamamu ya Allah. Jadikan amal mereka ini, pekerjaannya bernilai amal soleh, dapat menjadi ibadah saat menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalik. Jadikan kami semua yang beda ormas, kami semua diikat dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ja'alna min muqimis shalah. Jadikan kami orang yang memakmurkan Masjid As-Salam sampai kepada anak keturunan kami sampai hari kiamat. Orang-orang yang suka gemar menghadiri majelis taklim tabligh akbar, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah. Kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali jami'il muslimina wal muslimat, semua yang hadir dari saudara-saudara kami muslimin muslimat ini ya Allah. Bagi mereka yang sudah meninggal dunia mendahului kami, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga-Mu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup kubur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhirat kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami nanti, anak kami yang membisikkan, istri kami yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami malam ini di halaman Masjid As-Salam, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan ketidapan. Jaga kebersihan masjid, jaga ketertiban, sampah-sampah rutin, buang ke tempat sampah. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita rahmatan lil alamin. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum.